Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan Data Analitik dan Data Mining bersama saya, Muhammad Fahri. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah operator yang sangat berguna untuk melakukan analisis data, ya, yakni operator agregat. Langsung saja di sini saya buka blank proses, kemudian saya panggil, ya, saya load dataset yang bernama kz.csv ya. Dataset ini saya ambil dari Kaggle dan teman-teman bisa mendownload dataset ini pada link yang saya sertakan nanti di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ini saya ambil dulu ya. Saya buka dulu filenya teman-teman. Saya buka di sini, saya simpan di sini ya. Teman-teman bisa menyimpan di folder teman-teman sendiri ya. Ini ya, nama filenya kz.csv. Kalau kita lihat dia memiliki ukuran memori 284 MB ya. Ini isinya terdiri dari 2,6 juta record data ya, data transaksi ya. Transaksi penjualan di sebuah toko elektronik ya. Ini langsung saja kita next. Oke, kemudian teman-teman lihat di sini ya, kita next lagi. Di dalamnya ada kurang lebih berapa? 8 kolom ya. Ada 8 kolom. Kemudian jangan lupa sebelum kita klik finish, pastikan tipe data dari masing-masing kolom itu sudah tepat ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat order ID, product ID ya, dan semua kolom yang merupakan ID masih bertipe real. Nah, ini nggak sesuai ya. Karena nggak mungkin ID itu bilangan berkoma ya, nggak ada. Kita ganti menjadi polinominal ya, polinominal sama ya. Penggantian tipe data juga seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, berguna juga supaya tidak ada nilai atau angka yang hilang ya. Tidak ada, supaya nggak ada angka atau nilai yang hilang. Oke, polinominal ya. Finish. Sekarang kita lihat. Kita mainkan dulu seperti apa datanya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini agak lama loadingnya karena dataset tersebut mengandung 2,6 juta record. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang operator agregat. Agregasi. Apa itu? Nanti kita bahas ya. Bahas. Yang jelas operator ini sangat berguna ketika teman-teman ingin menganalisis ya. Menganalisis atau mengambil ekstrak istilahnya ya. Ekstrak nilai dari suatu data gitu. Ini datasetnya teman-teman ya, bisa dilihat ya, ini ada berapa tuh? 2,6 juta ya. 2,6 juta record atau baris data ya. Banyak sekali. Banyak sekali di sini. Ada 8 kolom ya. 8 kolom. Nah. Oke. Nah, sebelum kita memproses lebih lanjut ya, di sini karena ini datasetnya cukup banyak ya, 2,6 juta record, supaya loadingnya itu nggak lama ya. Tadi kan loadingnya lama ya. Supaya dia nggak lama loadingnya, saya akan simpan dulu dataset ini ke dalam repository RapidMiner saya. Jadi nanti saya simpan di sini nih. Oke, kalau teman-teman lihat ya, di panel repository nanti saya akan simpan dataset KZ tadi ini ya, transaksi ini di folder data ini nanti. Saya akan simpan di sini. Ya. Gimana caranya? Kita lihat ke panel operator ya. Teman-teman langsung aja ketik di sini ya. Teman-teman cari di sini ya. Store. Panel operator ya. Ini ya, store. Langsung aja kita tarik ke canvas. Lalu kita sambungkan, koneksikan ya read CSV dengan store ini. Kemudian outputnya ini nggak mesti dikoneksikan ke result, nggak apa-apa ya, dihapus juga oke ya. Nah, kemudian teman-teman di sini pada operator store kita klik, kemudian pada panel parameternya di sini ya kita klik tombol folder ini. Untuk apa? Kita akan setting di mana kita akan menyimpan dataset tersebut ya. Oke, sini saya akan pilih local repository, kemudian saya buka folder data. Nah, saya klik folder datanya ya, karena saya akan simpan datanya itu di sini, di repository, di folder data. Kemudian di bawah pada bagian name saya kasih nama misalkan apa ya, KZ strip Kaggle misalnya ya,
KZ strip Kegel misalnya, namanya itu. Ya, oke. Nah, sekarang coba kita mainkan lagi ya. Kita mainkan lagi teman-teman. Tunggu sebentar ya, dia membaca dulu 2,6 juta record ini. Ini banyak nih. Ini banyak. Dan nanti kalau teman-teman misalkan ketemu dengan data real gitu ya, data di dunia nyata real gitu ya, boleh jadi jumlah recordnya jauh lebih banyak dari ini ya. Mungkin 10 juta, ya mungkin 20 juta record, atau bahkan mungkin ya di atas itu ya. Oke, tunggu sebentar. Proses. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Oke, sudah selesai prosesnya, dan sekarang teman-teman lihat ya di panel repository ya, di local repository, lalu masuk ke folder data, sudah tersimpan nih KZ Kegel ya, KZ strip Kegel. Ini dataset yang sudah kita simpan ke dalam repository RapidMiner. Nah, sekarang kita tinggal tarik aja nih ke kanvas ya. Lalu apa keuntungannya kalau kita simpan dia ke repository? Nah, yang jelas salah satu keuntungannya ketika kita loading, kita membaca dataset ini, dia akan jauh lebih cepat ya ketimbang membaca dari CSV kayak tadi. Jadi sekarang yang atas ini saya bisa hapus ya, saya delete saja. Kemudian yang ini tinggal saya koneksikan ke output ya, ke result, kita mainkan. Kita lihat apakah benar ya, dia lebih cepat loadingnya. Ini kita belum masuk ke agregat ya, masih kita siapkan datanya dulu ya. Kita tunggu. Oke, lebih cepat ya, lebih cepat saya kira. Ini dataset yang akan kita proses menggunakan operator agregat. Oke, lihat di sini ya. Nah, sekarang saya akan ceritakan apa itu agregat ya. Teman-teman bisa cek di kolom operator ya. Coba teman-teman ketik saja agregat ya. Agregat. Itu kalau teman-teman cari itu ada di menu blending ya, blending, lalu masuk ke table ya. Blending, lalu table, lalu masuk ke folder grouping. Nah, itu ada agregat di situ. Ya, ada menu atau operator agregat. Ini tinggal tarik saja ke kanvas. Ya, kemudian, nah ini kita akan koneksikan nih. Dari KZ tadi, kita koneksikan ke agregat. Nah, sekarang apa itu agregat? Ya, jadi agregat ini gampangnya gini deh. Adalah operator yang dapat membantu kita untuk meringkas, ya, menampilkan ringkasan data. Nah, ini ringkasan data. Jadi, data yang 2,6 juta tadi akan coba kita ringkas. Kita ambil istilahnya apa ya? Ya, saripati atau mungkin ekstrak gitu ya. Kita ambil informasi pentingnya ya menggunakan fungsi statistik. Jadi agregat ini ya, dia mengolah sekian banyak data menggunakan pendekatan statistika. Ya, entah itu menghitung rata-rata, menjumlahkan atau yang sebagainya gitu. Nanti dengan pendekatan statistika itu kita bisa meringkas ya, mengambil informasi penting dari sekian banyak data tersebut. Contohnya gini ya, kita masuk ke data tadi, kita lihat. Misalkan nih, ini kan saya punya 2,6 juta record data. Nah, dari 2,6 juta record ini saya pengen tahu berapa total ya, berapa total uang masuk ya. Kan price ini kan berarti harga ini kan menandakan bahwa orang membayar sekian ya untuk barang yang dia beli, ya kan? Maka dari sini kalau kita jumlahkan semua harga price ini, kita akan tahu nih dari 2,6 juta record ini berapa income yang masuk ke toko tersebut, ya, berapa uang yang masuk ke toko tersebut. Jadi kita akan jumlahkan ini nih, ya, kita akan jumlahkan menggunakan operator agregat, teman-teman. Jadi kita nggak perlu hitung manual ya. Jadi kita kembali ke desain tadi. Nah, pada menu agregat kita klik operator agregatnya, kemudian masuk ke panel operator di pojok kanan atas ya. Ini ada aggregation attributes. Kita klik ini ya, tombol edit listnya teman-teman. Oke, sekarang kita ke sini ya. Nah, pada bagian aggregation attribute, nah kita pilih kolom atau atribut yang ingin kita resumekan, yang ingin kita agregasikan tadi ya, yakni kolom price tadi ya, yang mau kita hitung total nilainya, jumlahnya ada berapa banyak uang yang masuk ya. Maka kita pilih price,
Nah, kemudian pada bagian aggregation functions kita bisa ganti, ya. Sini ada average, rata-rata, ya, ada concatenation, ini menyambungkan nilai, menyambungkan apa ya, data gitu ya. Ada count, count ini menghitung cacah, ya, menghitung cacah. Kemudian yang penting lagi ada, kalau kita ke bawah ini ada fungsi maksimum untuk mengambil nilai terbesar, lalu ada fungsi median mengambil nilai tengah, fungsi minimum untuk mengambil nilai paling kecil, mode atau modus, nilai yang paling sering keluar. Kemudian yang sering dipakai juga ini ya, ada sum, summation, penjumlahan. Nah, sum, ya, menjumlahkan nilai. Bedakan antara sum dengan count ya. Kalau count itu menghitung cacahnya, ya. Kalau sum itu menghitung nilainya. Misalkan tadi ya, nilai uangnya, totalnya ada berapa. Nah, itu kita hitungnya pakai sum, teman-teman. Ya, jadi di sini price-nya kita hitung menggunakan sum. Di summation, dijumlahkan nilai harganya itu ya, price-nya. Kita apply. Nah, sekarang kita koneksikan ke result dan kita mainkan, teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, tunggu sebentar. Dia sedang proses. Ini operator agregat namanya. Sangat berguna kalau Anda mau menganalisis suatu data. Ini ya hasilnya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Coba kita zoom. Lihat nggak ya? Nah, ini teman-teman. Jadi, dari 2,6 juta record yang kita punya tadi, itu kita total ya, total transaksi, total uang masuk ya. Jadi total uang masuk atau total ya, price tadi ya, jumlah price-nya itu adalah berapa ini ya? Coba kita lihat. 339 juta US dollar ya. 339 ya juta ya, ratus juta sorry ya. 339 juta US dollar loh ya, ini US dollar ya. Bukan rupiah ya. Jadi ini nilai yang sangat besar. Jadi dari 2,6 juta transaksi tadi, ternyata jumlah nilai uang yang masuk itu sekitar ini 339 jutaan. Ratus jutaan ya, kok bingung bacanya ya, karena nggak punya uang segini soalnya ya. Ya, ini jadi nilainya totalnya segini, besar sekali. Nah, ini baru dari 2,6 juta record data tadi. Nah, sekarang teman-teman coba kita tampilkan lagi data aslinya ya. Kita lihat lagi data aslinya. Sekarang kita bermain dengan sedikit variasi ya. Kita lihat dulu ya tadi. Sebentar. Oh, not responding. Oke, tunggu sebentar ya. Yang terjadi. Oke. Oke, ini ya. Sekarang retrieve KZ Kaggle-nya. Ini ya, data aslinya ini. Ini hasil agregasi yang tadi ya. Nah, sekarang dari data asli ini, ya. Tadi itu kan kita menghitung jumlah harga ya, jumlah income yang masuk dari semua transaksi. Nah, sekarang misalkan nih ceritanya, saya pengen menghitung nilai transaksi ya, nilai uang yang masuk untuk tiap brand misalnya. Jadi saya mau menghitung total price, total uang yang masuk untuk tiap brand. Teman-teman lihat di sini ya, ada banyak brand di sini ya. Kita lihat dulu di zoom. Ada Samsung, ada Huawei, ya, ada Apple, LG, Polaris dan seterusnya. Tapi ada juga yang missing ya, yang nggak ada brandnya di sini. Kemudian juga kalau teman-teman lihat, kalau kita eksplorasi data ini, ternyata ada data brand yang aneh, ya. Brand tapi isinya kode seperti ini. Nah, ini ya, 1515 dan seterusnya. Ini sebenarnya user ID, tapi dia salah masuk ke sini. Nah, yang seperti ini bagaimana? Nah, nanti di sini kita akan simply ya, kita gampang aja nanti. Kita akan buang saja record ya, record yang mengandung nilai brand yang ngaco seperti ini ya. Kita akan buang saja record ya, atau baris data yang mengandung missing value seperti ini dan yang mengandung brand yang tidak sesuai seperti ini. Kita akan filter dulu ya, kita buang. Jadi nanti yang tersisa adalah brand yang memang ya dia brand gitu ya. Dia brand yang sungguhan. Oke, jadi sebelum kita agregasi, berarti kita harus beri filter dulu teman-teman. Ya, kita kasih filter. Kita masuk ke operator lagi, kita cari di blending, masih di blending. Kemudian di examples ya, examples, lalu di filter.
ya, filter examples. Ini kita pakai ini, kita tarik ini ke canvas ya. Kita koneksikan dia dari sini ya, dari dataset ke filter, filter ke agregasi. Oke. Nah, sekarang lihat pada bagian filter ya, kita setting parameternya teman-teman. Kita add filters ya. Kemudian yang mau kita filter ini kan adalah kolom brandnya ya. Kita mau menampilkan kolom brand ya, kolom brand yang memang dia berisi nilai brand gitu ya. Jadi yang missing value dan yang nilainya nggak sesuai kita buang. Maka ini kolomnya saya ganti brand. Kemudian di sini operatornya saya ganti ya. Tadinya equals diganti menjadi is not missing. Artinya saya mau menampilkan ya data atau record yang tidak hilang nilainya, yang ada nilainya ya, yang tidak hilang. Oke. Ini untuk mengatasi yang missing value tadi, supaya yang nilainya kosong itu nggak nampil di dataset kita. Lalu saya tambahkan lagi, add entry lagi untuk filter yang kedua, ya, memfilter data atau value ya, value dari brand itu yang nggak sesuai. Kita lihat tadi ya, ada data brand yang berisi angka-angka. Nah, maka di sini saya akan pilih operator does not contain. Jadi saya mau menampilkan ya record yang tidak mengandung ya, does not contain itu yang tidak mengandung angka. Nah, tadi kita lihat angkanya itu kalau kita perhatikan ya, coba ini saya okekan dulu ya, Kalau kita lihat lagi ke data tadi teman-teman ya, data brand tadi yang ngaco tadi ya, misalkan gini nih, nah ini ya. Ini kan dia nilainya formatnya begini deh, 1515 dan seterusnya. Kalau kita lihat ini kan biasanya suka ada angka 1 di sini ya, ada angka satunya. Nah, coba cari lagi di bawah. Nah, kayak gini nih ya. Nah, ini kan biasanya suka ada angka satunya ya, ada angka satunya. Berarti apa? Berarti gini deh strateginya. Klik 2 kali lagi. Berarti kalau brandnya itu tidak mengandung angka 1 misalnya ya, angka 1. Jadi kita ambil sampel aja 1 ya, angkanya dimasukkan ke sini. Jadi kalau dia tidak mengandung angka 1, berarti dia ditampilkan ya, dia ditampilkan sebagai dataset. Oke, sekarang kita klik OK. Sekarang kita mainkan teman-teman. Kita mainkan dulu dia. Kita lihat. Oke, filter dulu, agak lama filternya ya. Oke. Ini hasil agregasinya. Ya, hasil agregasi masih sama karena belum ada yang kita ubah tadi. Kemudian ini ya, pada bagian brandnya, coba kita cek deh. Nih, lihat ya. Kalau teman-teman perhatikan, jumlah recordnya yang tadinya 2,6 juta sekarang berkurang jadi 2 jutaan saja. Ya, 2 jutaan saja. Nih, udah, tadi yang 600.000 tadi sepertinya dibuang karena mengandung brand yang salah, yang nggak sesuai. Jadi tersisa hanya 2 jutaan record saja. Kalau nggak percaya, cek aja satu-satu ya. Kalau nggak percaya loh ya, dicek satu-satu, silakan. Nah, sekarang gimana skenario kita yang kedua nih? Jadi, kalau tadi kita menjumlahkan semua total price-nya ya, total income masuk, kita jumlahkan untuk semua transaksi. Nah, sekarang saya mau menampilkan total transaksi masuk ya, menampilkan jumlah income yang masuk untuk masing-masing brand. Untuk masing-masing brand. Jadi misalkan nanti Samsung total income masuk berapa, Huawei total uang masuknya berapa, ya Apple total uang masuknya berapa, dan seterusnya. Jadi saya mau nampilkan sum dari price-nya itu berdasarkan brand-nya. Oke, sekarang lihat. Pada operator agregat, ya kita lihat menu panel ini ya, parameternya. Di sini ada menu namanya group by. Group by ini untuk mengelompokkan. Jadi agregasi kita itu dilakukan berdasarkan apa? Ya, dikelompokkan berdasarkan data dari kolom yang mana, gitu loh maksudnya ya. Oke, kita buka dulu ya, select attributes-nya, kemudian lihat ke sini. Nah, karena saya mau menghitung total income ya, price ya, jumlah dari harga atau nilai uang yang masuk untuk tiap brand,
maka grup by-nya itu adalah brand. Jadi sum dari price-nya dikelompokkan berdasarkan brand-nya. Ini brand ya. Brand-nya kita klik lalu pindahkan ke kanan. Lalu klik apply. Kemudian seperti biasa kita mainkan. Kita mainkan teman-teman. Tunggu sebentar. Mungkin kalau kalian punya laptop atau komputer dengan spek yang tinggi, mungkin jauh lebih cepat prosesnya ya. Oke. Dia sedang memfilter data brandnya tadi yang tidak sesuai dibuang. Oke, ini data aslinya, data setelah filter tadi ya. Kemudian ini hasil agregasinya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, sini ya. Ada 908 record. Berarti ada 908 brand di sini ya. Jadi ada 908 brand di sini. Ya. Nah, lihat di sini kan. Nah, ini brand. Tiap brand punya total uang masuknya berapa? Total nilai ini ya, apa ya? Nilai harga, nilai uang yang masuk berapa gitu kan untuk tiap brand ini. Nah, kita lihat yang paling gede siapa nih kira-kira yang paling gede. Kita sorting aja. Caranya klik aja header kolomnya ini ya, kita klik. Nah, ini paling kecil, mereknya Index, nggak tahu nih merek apa nih. Kalau kita klik sekali lagi, dia akan menjadi descending ya. Teman-teman lihat di sini. Kita zoom. Oke. Ternyata brand dengan income paling gede itu adalah Samsung. Tuh, berapa tuh? Coba lihat. Jarang pegang uang gede jadi bingung ya. 90 jutaan US dollar ya. 90 juta 52.821,660 US dollar. Nah, itu bacanya ya. Bacanya kayak gitu ya. Ini US dollar loh ya, bukan rupiah. Kedua ada Apple, 3 ada LG, Xiaomi mana Xiaomi? Kita lihat. Xiaomi mana? Oh, ini Xiaomi. Cukup jauh di bawah Samsung ya. Oke, masih jauh di bawah Samsung nih. Kemudian apa lagi? Oppo mana? Ada nggak Oppo? Oppo di atas Xiaomi malah. Ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata dari 2,6 juta record tadi, Samsung yang paling gede income-nya. Kemudian kalau kita visualisasikan ya, visualizations. Nah, misalkan oke, ini kita bisa ganti ya. Misalkan kita menggunakan line ya. Anda bisa lihat di sini teman-teman, yang paling tinggi nih. Yang paling tinggi nih siapa nih? Kita lihat. Kita bisa zoom ya, kita zoom dengan cara diklik seperti ini ya, di drag kayak gini ya. Ada drag kayak gini, itu dia akan ngezoom. Siapa ini? Samsung. Yang paling tingginya Samsung. Samsung. Yang bawahnya yang kecil ya, ini enggak seperti tidak ada nilai gitu ya. Itu kecil ya. Ini apa nih? Ini Sony. Kalau kita reset zoomnya, nah, setelah Samsung yang paling tinggi kedua adalah ini, Apple ya ini ya. Coba, agak susah ngarahnya. Ini Apple ya. Apple, lalu setelah Apple ada ini LG. Coba zoom dulu coba. Ya, ada LG nih. LG di bawahnya ini ada apa nih? Ini ada Lenovo. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini trennya. Wah, ternyata Samsung masih merajai di sini ya. Samsung masih unggul dari kompetitor lainnya seperti Apple ataupun merek handphone lainnya ya. Oke, ini ya, ada banyak jenis kurva yang bisa diganti-ganti ya. Kan kalau kita pakai yang bar, kurang lebih sama sih. Ya. Oke, ini ya, jadi dengan cara seperti ini tadi, dengan menggunakan operator agregat, teman-teman bisa meresum, menghasilkan ringkasan data, ya, ringkasan dataset. Oke, sekarang coba deh kita mainkan lagi ya. Oh, ini udah hilang ya. Coba kita mainkan lagi di sini, teman-teman. Kalau tadi kita sudah berhasil menghitung income, nilai uang masuk untuk tiap brand. Nah, sekarang kita tambah lagi nih. Kita tambah lagi. Misalkan saya pengen, saya pengen misalnya menghitung nilai transaksi masuk. Nah, nilai transaksi masuk per harinya. Per hari itu, ya. Nilai uang yang masuk itu berapa? Ya, per hari itu nilai uang yang masuk berapa? Ya. Nah, sekarang brandnya kita buang dulu nanti. Jadi yang brandnya ini kita pada bagian agregat ya. Jadi
Group by brandnya saya buang dulu. Saya buang dulu ya. Jadi kita sekarang bukan berdasarkan brand, tapi saya mau menghitung income masuk per harinya. Per hari itu income masuknya berapa. Nah, berarti apa? Berarti, lihat di sini ya, berarti pada bagian agregasi, pada bagian agregasi kita setting parameternya teman-teman di sini. Group by-nya bukan lagi brand, tetapi adalah event time-nya, waktunya. Jadi, jumlah uang masuknya itu dihitung per waktunya, per harinya. Jadi satu hari itu berapa uang masuk ya. Berikutnya hari besoknya berapa uang masuk dan seterusnya. Jadi sekarang group by-nya adalah event time. Kita kelompokkan price-nya, jumlah price-nya berdasarkan waktu. Oh sorry, ini nggak kelihatan ya. Ya, saya lupa nih. Event time. Jadi di sini kita apply, ya kita apply. Sekarang kita mainkan ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi saya mau melihat jumlah income yang masuk tiap hari ya. Jadi hari tanggal sekian berapa yang masuk, tanggal sekian berapa yang masuk, dan seterusnya. Oke, teman-teman lihat di sini. Ups, ini terlihat ya. Coba kita lihat di sini. Ada keanehan. Ups, sorry. Nah, ini ada keanehan ya. Ini ada data ya tertulis 1 Januari 1970. Oh, ini sepertinya data yang istilah ini bukan data lama, cuma dia data yang tersimpan tanpa tanggal, ya tanpa waktunya. Jadi dia diisi default oleh komputer menjadi 1 Januari 1970, ya. Jadi 1970 ini biasanya jadi nilai default ya, nilai default. Kalau misalkan data waktunya itu nggak ada, ya, dimulai dari 1970 biasanya. Nanti gini aja, nanti ini record yang ini yang mengandung 1970 ini kita hapus saja supaya nggak mengganggu proses ini kita ya. Dan ini kita hapus ya, kita filter lagi nanti kayak gini. Nah kemudian yang perlu teman-teman lihat di sini ini unik nih. Lihat, tadi kan kita kepengen munculnya per hari ya. Jadi hari tanggal sekian berapa total income masuk ya, tanggal sekian berapa income masuk. Cuma kalau teman-teman lihat di sini, ini lihat nih, ini tanggalnya sama nih, 5 Januari ya, sama tanggalnya. Cuma yang beda adalah jamnya yang beda. Nah, maka ini aneh nih, mestinya kan 5 Januari itu berapa gitu ya, kita mau seperti itu. Cuma di sini karena dia datanya merupakan data bertipe date time, date ya, ada date sama waktunya, jamnya, maka di sini dia apa ya? Data pada tanggal yang sama itu dianggap berbeda kalau jamnya berbeda. Nah, jadi ini menjadi masalah nih. Ya, jamnya berbeda tapi tanggalnya sama gitu. Nah, maka nanti di sini kita akan hilangkan dulu jamnya, ya. Kita hilangkan jamnya supaya nanti tanggal yang sama itu akan digabung ya dan akan dijumlahkan untuk setiap tanggalnya. Ya, price-nya dijumlahkan untuk setiap tanggalnya, teman-teman. Jadi ini dia dianggap berbeda record karena jamnya berbeda, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, kita kembali ke desain. Pertama kita kasih filter lagi ya. Kita buat filter lagi untuk apa? Untuk memfilter date time yang dari tahun 1970 tadi ya. Oke, kita filter dulu ya. Event time teman-teman ya. Event time-nya kita pakai nih lebih dari, jadi yang kita tampilkan adalah dataset yang lebih dari tahun 1970 tadi ya. Ini saya setting aja tahunnya tahun 2020 deh ya. 2020 bulannya saya setting ke bulan Januari aja, Januari. Jadi nanti data yang mulai dari tanggal 1 Januari 2020 dan seterusnya itu akan ditampilkan. Sebaliknya data yang di bawah atau yang sebelum tanggal 1 Januari 2020 itu akan dihilangkan. Ya, akan dibuang. Klik OK. Lalu kita mainkan ya, mainkan dulu. Oke, sebentar lagi prosesnya akan selesai, teman-teman. Kita percepat tadi ya. Oke, ini dia hasil agregasinya. Kalau kita lihat di sini, ya. Coba saya zoom dulu ya. Kita zoom. Tanggal yang berasal dari tahun 1970 tadi udah hilang. Cuma di sini kita lihat nih. Tanggal 5 Januari semua sama nih ya. Harusnya tanggal yang sama itu menjadi satu record ya. Jadi satu record.
Tapi di sini masih terpisah ya. Kenapa terpisah? Karena jamnya masih berbeda, masih ada jamnya di sini. Maka nanti kita akan buang jamnya ini ya, kita sisakan tanggal dan tahunnya saja. Ya, tanggal, bulan, dan tahunnya saja. Oke, kita kembali lagi ke desain tadi. Nah, di sini sebelum agregasi saya akan tambahkan 2 buah operator ya. Oke, di sini teman-teman bisa mencari, kita masuk ke operator ya. Masuk ke blending, kemudian di attributes, kemudian pada bagian types, types, kita akan konversi dulu ya, kolom event time, ya kolom event time yang tadinya, ya kolom event time yang tadinya bertipe date time, kalau kita lihat di sini ya, event time ini kan tipenya adalah date time ini ya, kita lihat di sini. Nah ini, event time ini tipe datanya adalah date time, ya date time. Nah, sekarang time-nya akan kita buang. Kita sisakan date-nya saja gitu ya. Nah, caranya begini. Jadi kita masuk tadi ke operator ya. Di bagian blending, lalu types ya, blending attributes types, lalu kita pilih date to nominal. Jadi kita ubah dulu tipe data date time-nya menjadi tipe data nominal ya. Tarik ke canvas. Ya, letakkan di sini, kita sambungkan. Di filter example tadi, sambungkan ke date to nominal. Nah, kemudian pada bagian date to nominal kita setting parameternya ya. Oke. Sini pada bagian attribute name kita pilih event time tadi ya. Event time yang mau kita ganti menjadi nominal ya. Date formatnya, nah, Anda lihat di sini. Kita cari date format yang tidak mengandung time. Jadi hanya ada tanggal, bulan, dan tahun saja. Nih ya. itu adalah month atau bulan, day atau hari, tanggal, Y itu artinya tahunnya ya. Nah, kita pilih yang familiar dengan orang Indonesia. Biasanya kita suka nulis dengan format begini. Tanggal, bulan, tahun ya. Pakai slash, pakai garis miring ya. Jadi event time di sini, lalu date formatnya pilih yang ini. Ya, tanggal, bulan, dan tahun. Sekarang coba setelah ini ya, setelah selesai kita konversi menjadi nominal. Sekarang sekali lagi dari operator ya, kita kembalikan nominal tadi menjadi date. Jadi Anda cari di sini nominal to date ya, tarik ke sini. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ya, tipe data date time yang ada di sini tadi ya, itu dikonversi ke nominal dulu untuk mendapatkan format tanggal, bulan, dan tahunnya tadi ya, DD, MM, dan YY tadi. Nah, setelah jadi nominal, kita kembalikan dia menjadi date, menjadi tanggal ya, menjadi tanggal. Jadi kita gunakan nominal to date. Ini dua operator ini fungsinya untuk tadi ya, memformat tanggalnya itu ya, supaya jamnya itu hilang. Tersisa hanya tanggal, bulan, dan tahun saja. Nah, pada bagian nominal to date, kita setting parameternya. Sini, attribute name-nya kita pilih yang event time. Di sini ya, event time juga. Date type-nya jadi date, ya. Jadi date saja. Nah, date formatnya kita pilih lagi yang tadi. DD, MM, YYY. Nah, YYY. Nah, sekarang kalau sudah, kita koneksikan nominal to date ke agregat. Lihat ya. Jadi ingat ya, tadi agregat kita itu di group by, ya group by-nya berdasarkan event time-nya, waktu transaksinya, ya. Sekarang kita mainkan seperti apa hasilnya. Lihat ya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Lihat di sini ya, kita coba zoom dulu deh. Nah, sekarang kita berhasil nih ya menjumlahkan sum ya. Price-nya ya, kita jumlahkan price-nya untuk tiap harinya. Jadi tanggal 5 Januari jumlah uang masuk segini, tanggal 6 Januari segini, tanggal 7 segini, dan seterusnya. Ini sampai tanggal berapa kita lihat. Paling bawah itu ya, paling bawah itu nih November ya, tanggal 21 November 2020. Nah, sekarang coba deh kita visualisasikan, kita lihat grafiknya seperti apa ya. Lihat visualization. Oke. Teman-teman bisa lihat nih. Anda lihat nih ya. Trennya seperti ini ya. Coba kita zoom ya. Kita zoom di sini. Nah, ini kita zoom. Ini dari Februari sampai April ya. Februari sampai ke April, lihat nih. Nah,
Ini kalau kita perhatikan, nih ya, grafik-grafik yang nilainya tinggi ini, lihat ya. Coba kita zoom, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah nih, ini kan Saturday, hari Sabtu. Ini juga yang tinggi-tinggi Saturday, Sabtu. Ini juga Saturday, Sunday gitu ya. Sunday. Ini juga nih apa nih? Ini Saturday, Sunday. Ini juga nih Saturday, Sunday. Hanya ada Friday-nya juga agak tinggi. Saturday juga tinggi tapi di sini ya, Sabtunya tinggi. Nah, terlihat di sini ya bahwa ada tren ya, ada tren bahwa menjelang weekend atau saat weekend ya, saat weekend itu jumlah transaksi itu meningkat. Meningkatnya sangat drastis ya. Drastis dari yang sekitar hanya 750-an saja ya, itu bisa sampai mungkin 2-3 kali lipatnya ya. Nah, nih. Itu trennya terjadi saat weekend ya, weekend nih, Saturday, Sunday, bahkan ada yang Monday juga tinggi gitu ya. Nah, mungkin Monday-nya libur gitu ya. Nih, sekarang coba lihat rentang yang lain di sini ya. Nah, ini unik juga nih, terlihat di sini pada rentang April sampai awal Juni ya, April, Mei sampai awal Juni ini menurun ya, menurun. Nah, nanti kita bisa analisis nih, kenapa dia menurun. Oh, mungkin misalkan itu di tanggal segitu atau bulan itu masa-masa sekolah, aktif sekolah misalnya. Jadi anak-anak atau siapapun itu tren belanjanya mungkin rendah gitu ya. Nanti kita bisa sesuaikan dengan kondisi di tempat kita saat itu ada apa gitu loh. Ini analisis seperti ini. Ya. Ini juga nih, oh ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan data ini, ada tren tertentu nih, misalkan, oh setiap Februari sampai April tuh penjualan tinggi, ya tinggi, ini kan tinggi nih. Kemudian April sampai Juni tuh rendah. Nanti naik lagi Juni sampai apa nih? Juli ya, sampai Juli nih naik lagi. Nanti turun lagi dari Juli sampai Agustus. Cuma nanti naik lagi Agustus sampai ke Oktober ya. Oktober naik lagi. Nih, kan naik nih. Agustus sampai Oktober dia naik, nanti turun lagi. Nah, terlihat trennya ya. Sepertinya setiap 3 atau 4 bulan sekali itu dia naik turun ya. Nah, ada tren di situ. Jadi ini sangat berguna bagi pemilik bisnis ya, pemilik usaha gitu. Sehingga dia bisa memutuskan kapan sebaiknya memberi promo misalnya, kapan sebaiknya menambah personil di toko gitu ya, kapan sebaiknya memberikan diskon dan semacamnya. Nah, ini ya. Jadi dari data ini, teman-teman. Nah, data ini kita dapatkan dari hasil agregasi. Ya, dari hasil agregasi. Nah, gimana? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang coba di sini agregatnya. Kalau saya ganti nih grup by-nya. Sorry, bukan grup by-nya ya. Saya ganti di sini. Di bagian nominal to date-nya saya ganti, lihat ya. Yang tadinya tanggal, bulan, dan tahun. Sekarang tanggalnya saya hapus nih. Tanggal saya hapus. Saya buang, saya sisakan bulan dan tahun saja. Ya, kemudian pada operator date to nominal juga sama. Date to nominal juga saya ganti ini ya, date formatnya. Ya, tanggalnya saya buang, saya sisakan bulan dan tahunnya. Oke, sekarang kita lihat nih apa yang akan terjadi ya. Pak, kita mainkan lagi. Tunggu ya. Oke, ini dia hasil agregasinya. Teman-teman lihat di sini. Nah, setelah saya hilangkan tadi ya tanggal pada date formatnya, data yang kita dapatkan sekarang seperti ini. Data per bulan. Jadi jumlah income tiap bulannya. Tiap bulan sekarang dapatnya. Karena hanya ada bulan dan tahun tadi ya. Sehingga kita bisa lihat nih, satu bulan itu berapa pendapatan toko ini. Nah, income yang masuk berapa? Ya, ini income yang masuk ya, bukan laba ya, bukan untung ya. Ini income yang masuk. Kalau kita visualisasikan, lihat grafiknya begini. Nah, jadi Januari, Februari, Maret itu tinggi. Nanti menjelang April itu turun. Cuma nanti Mei mulai naik lagi, Juni naik, Juli turun, naik ya. Jadi trennya seperti itu ya. Sepertinya modelnya 3 bulan naik, terus sebulannya 2 bulan turun, 3 bulan naik lagi, 2 bulan turun ya. Modelnya seperti itu. Nah, ini ya.
Nah, ini. Jadi trennya bisa kita lihat baik itu dengan cara harian maupun bulanan, ya, harian atau bulanan. Oke, teman-teman. Itu ya kegunaan dari operator agregat. Ya. Nah, nanti teman-teman di sini ya, teman-teman bisa mengganti nih misalkan nanti bisa mencari nilai rata-rata misalnya ya, atau menghitung transaksi dengan count ya. Kita coba deh satu lagi ya, kita coba contoh satu lagi, misalkan ini ya, agregasi yang kita lakukan tadi ini kan pada pada ini ya, pada kolom price atau harganya. Nah, sekarang coba deh. Sekarang coba dari data ini tadi, ini nggak ada datanya ya. Sekarang kita coba agregasi ya, untuk mendapatkan, kita pengen tahu tiap brand itu ya, dia terjual berapa banyak setiap bulannya. Ya, tadi kan harganya ya, Sekarang saya mau menghitung tiap brand. Tiap brand itu terjual berapa banyak. Jadi misalkan Samsung itu terjual berapa banyak produknya, Huawei berapa banyak produknya, dan yang lainnya juga begitu ya. Nah, kita akan hitung itu tiap bulannya. Maka di sini agregatnya saya akan ganti ya. Agregatnya pada bagian edit listnya ya. Saya ganti yang tadinya price, saya ganti jadi brand. Jadi yang saya hitung ini brandnya. Brand Samsung berapa kali ya, brand Huawei berapa kali, dan seterusnya. Maka di sini yang dipakai bukan sum tapi count. Count ya, count. Nah, lalu kita apply, jadi dia menghitung ya, Samsung berapa kali muncul dan seterusnya. Kemudian pada bagian group by-nya ya, ini kita ganti juga. Kita klik tombol select attributes-nya, kemudian di sini. Nah, kalau tadi kita mengelompokkannya berdasarkan waktunya saja, nah sekarang kita tambahkan pengelompokannya berdasarkan waktu dan brandnya ya. Jadi brand saya masukkan ke sini. Jadi nanti dia bisa menampilkan misalkan tiap brand ini, Samsung misalnya, berapa kali dia muncul dalam misalkan 1 bulan ya. Huawei berapa kali dia muncul atau dibeli ya, berapa kali dia dibeli dalam tiap bulannya. Jadi group by-nya 2 sekarang, brand dan event time. Coba apply. Nah, ingat tadi ya, date to nominal dan nominal to date-nya kita buat tadi pada level bulan ya, bukan pada tanggal atau hari gitu ya. Nah, sekarang coba kita mainkan. Oke, nah kita sudah dapat nih sekarang ya. Kita sudah dapat. Nah, ini teman-teman ya, coba kita zoom ya, kita zoom. Oh, sorry, salah. Nah, ini zoomnya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, misalkan untuk brand A-Case ya, A-Case atau apa bacanya ini ya. Nah, kita lihat nih. Nah, sini tiap bulannya ya, bulan Januari dia segini, Februari dia segini, Maret dia segini, dan seterusnya. Jadi tiap brand bisa kita lihat tren transaksinya tiap bulan itu bagaimana. Sekarang coba cari Samsung ya, kita cari Samsung misalnya. Mana Samsung? SSS. Oke, ya ini dia Samsung. Nah, ini ya. Samsung, kelihatan nggak ya? Nah, ini Samsung nih. Bulan Januari ya, 33.000 produk yang dibeli gitu ya. Bulan Februari ada 34.000 produk yang dibeli. Bulan Maret malah jadi 40.000 orang membeli produk mereka. Nah, cuma di bulan April turun 8.000 ya, turunnya jauh nih. Turun jauh. Nanti Mei naik lagi, Juni naik lagi. Ya, Juli mulai turun, Agustus naik lagi, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat trennya kayak gini. Jadi tiap brand bisa kita tampilkan trennya, teman-teman. Nah, kalau nanti teman-teman kepengen menampilkan, misalkan pengen menampilkan satu brand saja misalnya. Saya mau menampilkan Samsung saja, bisa. Tinggal nanti teman-teman tambahkan aja filter lagi di sini. Ya, jadi di filter lagi brand yang mau tampilkan hanya brand Samsung saja gitu. Oke ya, seperti itu kurang lebih penggunaan operator agregat. Teman-teman bisa bereksplorasi lagi dengan menggunakan fungsi agregat yang lain ya. Yang tadi yang kita pakai baru count dan sum ya. Teman bisa mencoba nanti untuk average, max, min, dan lain sebagainya.
Oke, kita akan lanjutkan video ini di seri berikutnya ya. Klik like kalau Anda suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.